warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar di hari ini? Sehat. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga di pagi hari ini kita masih dapat bertemu secara langsung untuk nanti kita membahas materi pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anakku semua, untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini, mari kita sejenak berdoa dahulu. Pada ketua kelas silakan disiapkan dulu. Yuk, mari kita sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Semangat pagi! Pagi. Oke anak-anak semua ya, nanti kita akan mencoba membahas berkaitan dengan materi yang ada dalam buku ataupun nanti yang saya tampilkan di Studydia. Saya harap kalian bisa menyimak dengan baik dan tentunya ini akan sangat bermanfaat sekali dalam kehidupan. Tentu nanti bisa bermanfaat juga untuk di masa depan kalian, khususnya kalau nanti kalian menjadi orang penting yang ternyata berguna di masyarakat. Kita simak nih ya. Baik, silakan kamu cek di HP kamu ya. Untuk kita masuk ke pembelajaran ini kalian jawab dulu kerjakan. Ya, kurang 3 siapa yang belum ya? Kita jawabannya. Itu menandakan kamu dalam keadaan baik. Sambungnya banyak ya? Udah habis, sila pertama sudah habis. Alhamdulillah, sila pertama habis ya. Baik, kemudian ada yang bilang senang sekali dalam emot senyum. Asik, wah ada yang jawab asik nih siapa nih? Oh Aska. Mudah-mudahan kita hari ini bahagia semua, baik sehat ya. Yang sudah muncul di HP kamu silakan dijawab. Ada yang jawab enggak? Ya. Iwak ayam, ikan cupang. Ikan cupang gambarnya naga. Ini adalah salah satu latihan kalian untuk menjadi sebuah latihan ketika kamu menanggapi sebuah hal. Jadi kamu mencoba untuk berani unjuk diri, ya, menanggapi suatu hal. Jadi nanti ada keterkaitan ketika kamu menyaksikan atau ketika kamu melihat suatu hal yang dapat diserap oleh panca indera. Ini kamu dapat menanggapinya sesuai dengan apa yang kamu pikirkan. Yang benar kita kelihatannya labib. Jadi tanggapannya macam-macam ternyata ya. Nah ini adalah bagian dari kalian belajar untuk menanggapi ungkapan pendapatmu di sini. Langsung diketik di HP kamu. Bisa sekali ya, jangan lama-lama ini. Waktunya terus berputar 1 menit. Kita mengerucut ke bagian tanggapan, bagaimana respon kamu terkait dengan kebijakan sekolah yang belum melaksanakan study tour. Jawab sedih. Wah ini ekstrim. Saya akan menunggu siapa ini. Baik itu ya. Ada banyak tanggapan yang sudah kamu tuliskan terkait dengan apa yang sudah kamu lihat, terkait dengan apa yang sudah kamu baca. Ternyata kamu punya pandangan, punya persepsi yang bagus. Ternyata tanggapannya macam-macam. Keterkaitan dengan pembelajaran sebelumnya, yang perlu kamu ingat bahwa pelajaran sebelumnya itu kita mempelajari teks pidato persuasi. Nah, itu pun juga akan menimbulkan fenomena. Itu pun juga akan menimbulkan persepsi cara pandang dari orang. Ya, pasti ketika kamu berada di hadapan orang, para audien, para pendengar pasti punya persepsi yang berbeda. Dari awal yang pembelajaran sebelumnya adalah pidato persuasif, kamu unjuk diri menyampaikan pidato, akan menimbulkan banyak persepsi, akan menimbulkan banyak cara pandang dari orang yang mendengarkan. Nah, ini merupakan keberlanjutan. Kompetensi dasar yang kita akan laksanakan terkait dengan pembelajaran. Coba saya minta Nahri, coba dibaca yang keras Nahri. Dari kompetensi dasarnya dibaca yang keras Nahri. Kompetensi dasar 3.7 mengidentifikasi informasi berbagai tim sanggahan atau ujian dari teks tanggapan. Maksudnya ya, jadi
Kompetensi dasar yang akan kita tempuh dalam pelajaran ini adalah mengidentifikasi informasi berupa kritik, ya, dibaca dari sama kali, sanggahan atau ujian di tes tanggapan, lingkungan hidup, kondisi sosial dan atau keragaman budaya yang dibaca. Karena apa? Ini bentuknya teks. Simak tujuan pembelajaran. Saya minta Tirani coba dibaca. Ya, keras ya. Pembelajaran dengan pendekatan saintifik menggunakan model BBM untuk tentang tidak mampu menentukan isi informasi berupa kritik atau ujian dari teks tanggapan yang dibaca dengan cepat. Coba dibaca yang keras. Manfaatnya. Masih belajar dari teks tanggapan. Satu, berarti menggunakan suatu masalah dan kritik. Dua, tempat untuk mengevaluasi soal secara berdasarkan mendalam. Tiga, membuka tempat untuk berdiskusi dan masukan mengenai suatu masalah. Empat, memberikan ruang untuk mengambil informasi. Lima, meningkatkan keberanian dalam menyampaikan pendapat atau komentar. Karena akan ada banyak masukan, saran, akan ada banyak kritik, bahkan ujian yang kalau layak itu menjadi hal yang baik untuk diuji. Meningkatkan keberanian dalam menyampaikan pendapat atau komentar. Itu ya tujuan yang dapat kita ambil dari pembelajaran saat ini. Pertama, isi informasi berupa kritik atau ujian. Nah, nanti kamu mencoba cari tahu isinya dari informasi berupa kritik atau ujian dari teksnya. Kalian baca nanti ya. Kemudian nanti kamu mendaftar kata atau kalimat berkaitan dengan kritik atau saran atau ujian yang kamu baca. Ya, saya tanyakan ataupun nanti saya berikan melalui NKPD atau lembaran. Kamu nanti berkelompok berdiskusi mengenai masalah yang dibahas. Kemudian menggunakan HP kamu atau menggunakan ponsel kamu mengolah informasi menjadi jawaban. Kemudian menyelesaikan persoalan dengan cepat dan teliti. Lalu berikutnya mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok yang ada. Kemudian tanya jawab antar kelompok kalau ada yang perlu disampaikan atau ada yang perlu ditanggapi. Terakhir refleksi atau menyimpulkan. Kemudian penutup. Buka HP kamu lagi coba simak gitu ya. Ini tes fokusitas kamu ya. 3, 2, 1, habis. Ya. Paling banyak biasanya gede tidak tahu. Wah, udah jawab sulis maksudnya. Ya, bisa dilihat di HP kamu. Kalau di layar TV tidak kelihatan, bisa dilihat di HP kamu di zoom besar ya. Kamu baca, kamu cermati, sehingga nantinya kamu pun dapat menanggapi dengan baik. Saya panggil nih ya. Oke, Ken Dianandra kalah. Ya, silakan diklik nih di sini nih. Ini yang mana? Ya, saya tulis itu. Selanjutnya silakan Esa Krian. Kang Gita. Semoga sama Dem, semoga sama Dem. Ya udah keluar nomor ya. Itu sudah tanggal gimana Pak? Oke baik. Sekarang tenang dulu. Tenang dulu. Ya sekarang nanti kita berdiskusi kelompok. Kamu bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Ya. Tenang ya. Ini saya bagikan NKPD-nya untuk dikerjakan bersama kelompok kalian ya. Ya silakan gunakan HP kalian untuk mencari informasi untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD. Ya, setelah ini berarti selama pelajaran masing-masing kelompok presentasi ya. Nanti ditandai aja boleh ya. Ini ditandai mana yang termasuk kritik, mana yang termasuk ujian di garis bawahi. Nah, yang ini ya, kamu tuliskan isinya. Ya, kalimatnya. Ya. Halo, gimana Kevin? Boleh silakan dicoret-coret kamu tandai ya. Sarannya ya, sarannya enggak ada, kan cuman ujian sama kritik aja ya. Emang ini yang disampaikan penulis? Ini ada yang mau maju disimak
simak baik-baik ya. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pembangunan karakter sebagai modal menghadapi. Yang keras ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami tentang pembangunan karakter sebagai model menghadapi tantangan global. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, baik, tepuk tangan buat kelompok. Silakan kelompok saja yang keras ya. Perkenalkan nama saya. Yang lain tenang dulu. Kelompok saya dari kelompok 2. Sekian dari presentasi kelompok saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu dari apa yang sudah kita temukan tadi bersama-sama dari sisi kelompok dan juga kalian menggali informasi menggunakan gawai kalian atau menggunakan HP kalian, maka ini akan menjadi pembelajaran yang baik buat kalian dalam hal menemukan berupa pujian maupun kritikan dalam sebuah teks. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau komentar di Facebook atau sosial media itu termasuk tanggapan bukan? Oke, ya itu bagus sekali ya. Maka itu termasuk dalam sebuah tanggapan karena kita melihat dari apa yang sudah diposting oleh seseorang. Nah, di sini perlunya ketika kalian berkomentar di sosial media atau di Facebook atau kayak tadi ya, maka gunakan kata-kata yang santun, kata-kata yang bijak, tidak menimbulkan persepsi negatif. Ya, karena biasanya kalau di sosial media atau di sosmed namanya itu bukan menggunakan nama asli. Terkadang karena tidak menggunakan nama asli sehingga dalam berkomentar biasanya seperti tanpa batasan. Ya, bahasanya kasar, bahasanya kotor keluar semua. Itu dari apa yang kita bahas tadi, maka dapat kita simpulkan di sini adalah pendapat disertai dengan alasan baik buruknya. Jadi sebuah pertimbangan antara baik buruknya suatu hal. Nah, yang penting ini dalam mengkritik harus membedakan antara mengecam, harus dihindari ini. Yang utamanya kenapa harus mengkritik? Karena tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu dari karya, dari produk. Ya, bahasa yang digunakan dalam mengkritik harus sopan, kemudian santun. Alasan yang digunakan juga harus masuk akal atau dalam bahasa lain logis, dapat diterima oleh akal sehat. Ya. Lalu kritik yang baik tentunya nanti bersifat membangun atau bersifat memperbaiki. Dari pujian itu adalah pernyataan memuji dari suatu hal atau karya atau produk, ya. Karena pujian itu memberikan tanggapan yang baik atau tanggapan yang bagus atas kelebihan-kelebihan yang ada dalam produk atau sebuah karya. Pujian ini tentu akan membawa perasaan positif, perasaan yang membahagiakan, perasaan yang membanggakan. Dianggap mempunyai nilai lebih, nilai baik dari apa yang sudah kamu kerjakan, apa yang sudah kamu karyakan. Atas perhatian dari karya yang sudah kamu buat, ya. Baik anak-anakku semua, untuk mengakhiri di kegiatan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Pada ketua kelas silakan untuk menyiapkan berdoa. Yuk, sebelum menutup pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, atau ada hal yang tidak berkenan di hati kalian, saya mohon maaf yang sebesar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.